Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala aidan, wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat subuh ini adalah di antara ciri kekuatan umat Islam, ciri bahwa masyarakat kita masyarakat yang bertauhid, mentauhidkan Allah, ciri masyarakat yang siap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap komplek, kalau setiap mushola, kalau setiap masjid sholat berjamaahnya penuh, Masya Allah, itu menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, yang bisa mendatangkan rahmat, pertolongan, dan bahkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah yang mudah-mudahan kondisi belakangan ini makin menyadarkan kita umat Islam semuanya, makin menggerakkan semangat mereka untuk kembali mencari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, Pak, ya. Karena iman ini bukan sesuatu yang pasti akan lancar terus. Ya. Alhamdulillah nih jamaah udah jalan terus. Bereslah urusan sholat berjamaah lah. Ya. Urusan sholat berjamaah nih bereslah. Hati-hati jamaah rahimakumullah, senantiasa ada
yang menginginkan agar kita berpaling kembali dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu harus senantiasa kita jaga, kita waspadai dari segala pengaruh-pengaruh yang bisa merusak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada edaran di WhatsApp itu, Pak, ya? Sekarang kan apa-apa gampang banget, Pak. Ya nggak perlu pakai nunggu semenit 2 menit, informasi sudah kemana-mana. Kurang lebih judulnya, walaupun saya secara pribadi judulnya kurang tepat menurut saya. Judulnya itu penghafal Quran pun bisa tidak dijamin masuk surga. Ya, saya baca isinya kok begini gitu kan, kenapa? Ya rupanya orang ini sebenarnya orientalis, ya, yang hafal Quran. Saya pikir kalau judulnya seperti itu nanti orang mau ngapalin Quran, nggak dijamin masuk surga. Ini buktinya ada penghafal Quran nggak masuk surga, ya. Jadi nggak begitu. Ya, karena memang ternyata dalam perjalanannya yaitu bukan perjalanan seorang penghafal Quran, ya, bukan perjalanan seorang penghafal Quran. Intinya rahimakumullah, iman dan Islam ini harus terus kita jaga, terus kita pelihara, terus kita kawal dengan segenap mujahadah kita, ya, dengan segala kesungguhan kita, agar kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal dunia kecuali membawa iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya rahimakumullah, kita semakin hari menjadi orang-orang yang semakin cinta dengan Al-Quran, semakin cinta dengan agama, dan siap menjadi para pembela-pembela agama. Apalah jadinya kita orang beragama kalau tidak bela agama? Bapak Ibu punya istri? Halo Pak? Punya istri Pak? Iyalah punya istri. Kira-kira kalau istri kita diapa-apain gimana? Ya, jawabannya tergantung cintanya atau enggaknya, Pak. Betul nggak? Ada nggak seorang suami yang nyerahin istrinya ke orang lain? Ada nggak, Pak? Ada. Seorang suami nyerahin istrinya ke orang lain, ya, udah nggak peduli lagi. Ya. Istrinya diapa-apain sama orang, ya diam aja, biarin aja, emang itu yang ditunggu-tunggu deh. Kalau perlu besok cepat-cepat dah masuk kuburan. Tergantung cintanya. Ya. Kan rumus umumnya mestinya suaminya sayang dong sama istrinya, tolong dong istrinya, jaga dong istrinya. Tapi jawabannya sekali lagi tergantung cinta nggak sama istrinya. Maka bagi suami yang seperti itu, apa jadinya punya suami kalau ternyata tidak menjaga istrinya? Ini misalnya kalau kaitannya dengan istri, ya. Buat apa punya suami kalau si istri tidak mendapatkan perlindungan dari suaminya? Ini kalau saya misalkan dengan suami istri, kita punya agama jamaah rahimakumullah, yang sejak kita lahir kita diajarkan dengan agama tersebut, sampai kita mencatatkan diri kita sebagai warga negara Indonesia ini sebagai seorang muslim, agama Islam. Ya. Lalu apa fungsi di situ kita menyebutkan diri kita sebagai seorang muslim ketika tidak ada sensitivitas diri kita terhadap agama kita? Karena jamaah rahimakumullah, kurang lebih jawabannya sama. Apakah agama ini akan dibela oleh seorang muslim?
Maka kembali kepada tergantung imannya. Ya, tergantung imannya. Ada yang nggak ngebela, ya, ada yang ngebela setengah-setengah, ada yang siap membela benar-benar, sebagaimana kaum Hawariyun yang siap membela agamanya. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa'amana ta'ifatun min alladhina amanu wa kafara ta'ifah. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Ada yang beriman, ada yang beriman. Ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membela, ada yang tidak membela. Perintah Allahnya, jadilah para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hakikat kita menjadi seorang muslim. Seorang yang mengikrarkan diri kita dengan kalimat syahadat. Seseorang yang mengatakan kecintaannya kepada agamanya. Maka siapa yang menyatakan kecintaan kepada agamanya, maka belalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, berangkatnya kita ke masjid ini merupakan salah satu perwujudan kita siap membela agama Allah. Karena membela agama Allah dari mulai menjaga syariat-syariatnya kita jaga, berarti dia sedang bela agama Allah. Ya. Tapi kalau yang ketahan sama istrinya, berarti ngebela istri. Sholat subuh ketahan sama istrinya di rumah. Dingin. Ya. Ketahan sama istrinya di rumah. Insyaallah yang di sini enggak. Ya. Insyaallah yang di sini enggak. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan selamanya terlimpah kepada Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini sama-sama kita coba membahas bab baru, yaitu tentang tawakal. Ya, bab tentang tawakal. Masya Allah, jamaah, saya belum mampu, Pak. Ini tingkatan amal yang sangat-sangat tinggi. Ya. Tapi mari kita sama-sama dari coba kita membangun sedikit demi sedikit pemahaman kita. Kemudian coba sedikit demi sedikit kita tambah-tambah ya mujahadah kita, kesungguhan kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya mau tanya, dulu ketika bapak-bapak masih kecil, Pak, ya, masih kecil-kecil tuh, udah kebayang gak mau kayak gini, Pak? Gak kebayang ya? Tingkat ketika masuk SMP misalnya, kebayang gak kayak gini, Pak? Gak kebayang. Naik lagi masuk SMA, kebayang gak kayak gini, Pak? Gak kebayang. Atau sekarang kita dalam kondisi lagi ngumpul begini nih, kita punya aktivitas, kebayang gak besok akan gimana? Kebayang apa? Gak kebayang. Gak kebayang. Jamaah rahimakumullah, tawakal ini kalau dilihat dari sisi bahasa, ya, kalau dilihat dari sisi definisi bahasa, dimaknai dengan al-i'timad
ya, wa taukil. Al-i'timad wa taukil. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyandarkan atau mewakilkan. Itu tawakal. Kalau kita menyandarkan sebuah urusan kita, ya, atau mewakilkan sebuah urusan kita kepada siapapun misalnya, maka secara bahasa itu adalah kita sedang bertawakal. Secara bahasa, ya. Bapak nitipin sendal, datang ke masjid, ada petugas masjid nitipin sendalnya. Secara bahasa kita sedang bertawakal. Bapak-bapak nitipin barang, ya, kepada seseorang, secara bahasa kita sedang bertawakal. Bapak-bapak punya uang, kemudian uang tersebut dititipkan di bank misalnya, secara bahasa kita sedang bertawakal. Jadi tawakal itu adalah mewakilkan apa yang menjadi urusan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hajat kita kepada siapapun. Cara bahasa itu tawakal. Nah, jamaah rahimakumullah, terkait dalam hal tawakal ini ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama dalami, perlu sama-sama kita pahami. Tentunya kalau seorang muslim, bab tawakalnya adalah, bab mewakilkannya adalah ketika kita mewakilkan urusan kita kepada zat yang sebenarnya, yang semestinya kita pasrahkan urusan, ya, yang semestinya kita pasrahkan urusan. Karena yang terkait dengan tawakal ini, yang pertama ada kaitannya dengan al-ilmu, tentang ilmunya, ya, tentang ilmunya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang kepada siapa kita mewakilkan ini, kepada siapa kita bertawakal, kepada siapa kita menyandarkan urusan. Ini yang pertama. Kalau pertanyaan pertamanya terkait kepada siapa kita mewakilkan urusan, maka berarti ini ada kaitan lagi dengan ilmu yang lainnya, itu terkait dengan ilmu ma'rifah. Ya, kenal nggak kita dengan Allah? Ya, kenal nggak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kira-kira Bapak Ibu, jemaah semuanya, kita mewakilkan, mempercayakan, menyandarkan sesuatu, menyerahkan sesuatu misalnya kepada seseorang, syarat pertama yang menjadi alasan kita mewakilkannya karena apa, Pak? Karena apa biasanya, Pak? Karena percaya. Karena percaya. Nah, jemaah rahimakumullah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya ini landasannya dengan keimanan. Landasannya terkait keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tinggi tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sampai kepada derajat tawakal yang sesungguhnya. Semakin derajat di bawahnya, bahkan bisa jadi orang gak tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini terkait dalam bab keimanan, ya, yang kembali kalau sudah terkait masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mengenal siapa zat Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita akan sampai kepada bab tawakal ketika bab ma'rifat ini terus kita dalami, bab ma'rifatnya terus kita dalami, sebagaimana bab ikhlas. Karena kenapa jamaah rahimakumullah, memang seorang muslim tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala.
bab ikhlas, ilmunya ma'rifat kepada Allah. Kita mau lillah, beribadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kenal dengan Allahnya gimana? Kita mau menyerahkan urusan ini mau diserahkan kepada Allah, kalau kita nggak kenal dengan Allahnya gimana? Makanya kembali bab ma'rifat. Percayakah kita kepada Allah? Yakinkah kita kepada Allah? Sempurnakah kita kepada Allah? Ketika keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi sifat-sifat yang dituntutnya, maka sampai kita kepada bab tawakal. Maka lagi-lagi nih, ya, kebersihan jiwa kita, bagaimana kita memoles hati kita agar semakin terang, semakin bisa dapat menangkap Allah Subhanahu wa taala dalam sisi-sisi amaliyah kita semuanya. Jadi yang pertama nih, ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, terkait bab tawakal juga kaitannya dengan ilmu tentang diri kita manusia. Ilmu tentang diri kita manusia. Apa hubungannya dengan diri kita manusia? Jamaah rahimakumullah, kalau manusia sudah mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya, ya, maka ketika pengenalan terhadap dirinya diakui secara dengan jujur siapa sebenarnya dirinya, maka dia akan ketemu harus kepada siapa dia menyandarkan kondisi dirinya. Contoh misalnya, ya, kita sadari Pak, kalau kita kenal siapa ma'rifatul insan ini, siapa sebenarnya diri kita, kita akan ketemu minimal satu hal saja, ya, bahwa kita ini manusia ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah. Karena kita ciptaan Allah berarti ada yang mencipta. Pencipta dengan yang diciptakannya, atau yang diciptakan dengan penciptanya, itu selalu semestinya harus ada kaitan erat dengan penciptanya. Allah nyiptain diri kita, bahwa Allah menciptakan tubuh kita ini dengan segala perangkatnya, dengan segala aturannya, dengan segala ketentuannya. Kata Allah, kalau misalnya kita ibaratkan HP ini, ya, alat elektronik kita, kalau misalnya caranya mencetnya begini, ini bisa salah, ini bisa error nih HP. Kalau makanya caranya begini, ini bisa nanti jadi rusak nih. Maka pencipta HP, pembuat HP itu menentukan ketentuan syaratnya. Nah, ikuti ini, maka insya Allah cakap tuh HP digunakan. Allah menciptakan tubuh kita dengan segala ketentuan dan syaratnya. Kalau kita ngikutin ketentuan dan syaratnya dari yang menciptakan kita, ketemu, ya, kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, jadi yang pertama bab antara pencipta dengan yang diciptakannya. Kita tahu menempatkan diri kita, oh kita ini hamba, kita ini hamba yang tidak bisa terlepas dari penciptanya, nggak bisa, Pak, nggak bisa terlepas dari penciptanya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sadari lagi, oh iya, kita sadar bahwa yang namanya manusia tempatnya kurang, ya, manusia tempatnya kekurangan. Sementara kita punya urusan, tapi kita banyak kekurangan. Kemudian ketika seorang hamba, seorang manusia menyadari tentang siapa dirinya, oh iya, saya ini punya kekurangan, berarti saya butuh yang bisa menyempurnakan. Kita butuh yang bisa menyempurnakan. Ketika diri kita sudah mengenal siapa kita sesungguhnya, kemudian tadi kita sudah ma'rifat kepada Allah, siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada keimanan kita
maka nyambunglah Pak. Ya, antara hamba yang penuh dengan kekurangan ini, kemudian si hamba ini sudah kenal dengan siapa Rabbnya, dengan siapa yang menciptakannya, dengan siapa yang mengatur segala urusannya, nyambung. Oh, berarti urusan-urusan saya yang menyempurnakannya, yang mampu menyelesaikannya, yang mampu mengurusnya, itu bukan diri saya, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya diperintah kepada oleh Pencipta untuk melakukan ini. Selepasnya sepenuhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua terkait dengan ilmu diri kita, siapa sesungguhnya kita. Maka orang yang tidak beriman tidak akan sampai kepada tawakal. Ya, gimana Pak kita mau mempercayakan sesuatu orang yang kitanya nggak pernah percaya? Mungkin nggak Pak? Mungkinkah ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak dipercayainya? Ya. Rasanya nggak mungkin. Ya, kalaupun dilakukan rupanya apa namanya Pak? Ya, kita sama saja sedang menjerumuskan diri kita kepada sesuatu yang membinasakan kita, merusak kita. Rasanya tidak mungkin seseorang mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak dipercayainya. Bapak-bapak punya istri, ya, istri kita punya wali. Ya, kalau perempuan kan pakai wali ya. Istri ini punya orang tua, ada walinya. Ya. Kita datang ke walinya, kepada orang tuanya, dilihat sama orang tua kita. Masih ingat gak Pak dulu Pak? Ditolak diterima Pak? Terima ya? Alhamdulillah. Kasih kopi manis atau kopi pahit Pak? Ya, kan ada istilah gitu ya. Kopi manis, kopi pahit nih. Kalau yang kopinya manis terima nih. Kalau yang kopinya pahit nggak diterima. Gimana kira-kira? Datang ke situ, datang ke walinya, dilihat sama walinya. Ya Allah, di mana kerja? Kerja di sini. Di mana berapa penghasilan? Ya cukup Pak. Ya, cukup buat apa nih? Cukup buat sendiri, buat berdua. Ya, insya Allah Pak, buat berlima juga cukup Pak. Kata walinya, boleh. Kalau sandarannya hanya sebatas materi, materi. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan Pak, kalau bapak-bapak nanti ingin cari jodoh, cari jodoh. Maksudnya cari menantu Pak, cari menantu. Maka tentunya kan kita ingin percaya kepada, ya, kita akan percaya kepada menantu kita sejauh mana tingkat kejujurannya. Untuk ngecek kejujurannya tanya Pak, soal jamaahnya putus sudah selama 40 hari. Betul Pak? Itu kata Rasulullah. Kalau orang sholat jamaahnya, ya, nggak putus selama 40 hari, ya, dia tidak putus jamaahnya 40 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya anugerah sebagai orang yang memiliki tingkat kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari nggak putus-putus. Makanya cek Pak, ya, kalau mau ngintip calon menantu, ya, kebetulan menantunya tetangga misalnya, lihatin aja di masjid Pak, ada nggak dia? Ya. Subuhnya gimana? Nah, kalau subuhnya dia sudah mengalahkan nafsu tidurnya, insya Allah tuh. Ya, itu caranya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita akan mampu dan bisa mewakilkan sesuatu, mempercayakan sesuatu, manakala kita memang meyakini, percaya kepada orang yang nanti akan kita wakilkan tersebut. Maka ini bab iman sekali lagi. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ilmu yang berikutnya adalah tadi terkait dengan ma'rifat kita kepada Allah. Yang kedua terkait dengan ma'rifat kita, kenal kita tentang siapa diri kita. Yang ketiga adalah mengenal tentang sifat urusan-urusan kita itu seperti apa sih. Ya.
Sifat-sifat urusan kita itu seperti apa sih Pak? Maka di sini kaitannya dalam atau dengan bab qada dan qadar. Ya. Kaitannya dengan masalah qada dan qadar. Ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap urusan kita pasti? Kalau kita pengen A, pasti A. Bapak-bapak mau berangkat, ya, bepergian, kan ada doanya, doa tawakal. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa Bapak bilang tawakal di situ? Kenapa kita sama-sama bilang tawakal di situ? Mobil udah bagus, baru keluar dari dalam, ya, masih fresh, kita juga kesehatan udah bagus, baru aja check up, gimana kata dokter, beres semuanya, istirahat cukup, bekal kandel, ya, beres semuanya, jamaah rahimakumullah, beres semuanya, nggak ada masalah. Ketika mau berangkat nggak ada masalah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saya menyerahkan urusan saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, orang akan bisa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah kalau dia kenal dengan Allah. Kalau orang tersebut merasa diri dia paling kuat, nggak ada la haula. Kalau orang tersebut merasa dirinya paling berdaya, tidak ada la quwwata. Orang menyebutkan la haula wala quwwata, nancap dalam hatinya kalau dia meyakini bahwa dirinya memang nggak kuat, dirinya nggak punya daya, semuanya yang kuat milik Allah, dayanya semuanya dari Allah. Keluar la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau seseorang sudah menyandarkan, mewakilkan segala urusannya kepada mobil yang baru dibelinya, ya nggak tawakal, ya berarti sandarannya kepada Allah. Percayalah, yakin mobil kayak gini mah pasti selamat sampai tujuan. Kalau kayak gini urusannya mobil baru pasti sampai tujuan. Kebayang apa? Ada orang berangkat dari rumahnya, nyampe di tujuan, berangkat pakai kendaraan mobil pribadi, nyampe tujuan pakai ambulan, ya banyak, nyampe tujuan pakai ambulan. Nyampainya bukan ke rumah tujuan, tapi ke tempat tujuannya, nyampainya kemana? Ke rumah sakit. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita tidak tahu urusan kita, urusan saat itu, ya alhamdulillah ini oke. Ketika Bapak jalan 10 meter, 20 meter, 30 meter, apalagi lebih jauh lagi, tahu urusan kita? Kita nggak tahu. Disitulah letak kekurangan kita. Kita tidak tahu. Siapa yang maha tahu? Rabbul Alamin, yang maha mengatur alam semesta ini, yang maha memiliki diri kita, yang maha mengurus segala urusan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tadi di mukadimah disampaikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada berapa ayat di sini? Yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang mukmin memasrahkan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Yang keduanya, nasta'in, kita pun memohon segala pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa tawakkal 'alaihi, bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ghafil, lalai dengan urusan-urusan
kita. Allah Maha tahu dengan urusan-urusan kita. Disitulah kita mewakilkan, menyerahkan, mempercayakan segala urusan. Kalau tadi urusannya perjalanan kita serahkan urusan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya nggak tahu mau tersesat atau tidak, nggak tahu nih. Ya Allah, nggak tahu akan selamat atau tidak, nggak tahu kita. Ya Allah, nggak tahu nyampe tujuan atau tidak, nggak tahu, kita nggak ngerti, Pak. Cuman saya sebagai hamba-Mu yang telah Engkau ciptakan, Engkau perintahkan untuk memaksimalkan ikhtiar. Udah ya Allah nih, mobil mau udah dibeli. Ya, kalaupun misalnya mobilnya udah agak lamaan, udah diservis, ya Allah, udah bagus ya Allah. Cuman kita nggak tahu urusan keamanan, keselamatan, manfaat, madarat, dan segala urusan di alam semesta ini bukan bersandar kepada kendaraan yang nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak ngerti apa-apa. Karena tergantung yang bawahnya. Dan nggak bisa juga disandarkan kepada diri kita. Diri kita pun yang nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa juga disandarkan kepada mekanik mobilnya. Mekanik mobilnya juga nggak ngerti apa-apa. Coba tanya Pak, habis servis mobil, kata tukang servisnya, Bapak mau kemana sih? Mau mudik? Oh iya, mobilnya udah bagus Pak. Tanya ke tukang servisnya, Pak, kalau mobil bagus begini, saya selamat nggak sampai tujuan? Oh pasti Pak. Siapa yang mau pastikan? Si mekanik nggak punya jurus dan ilmu terkait dengan keselamatan. Urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah rahimakumullah, akan sampai kepada kita mempercayakan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita ada percaya dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan dan mengurus segala urusan-urusan kita, dan Allah tidak akan lalai dari apa yang kita berbuat. Makanya wa tawakkal alaihi, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Rabbmu, di situ menggunakan kata Rabb. Rabb itu yang mengatur. Ya. Dan tidaklah Rabbmu bighafilin amma ta'malun, lalai terhadap apa-apa yang kalian perbuat. InsyaAllah jemaah rahimakumullah, urusan kita banyak. Ada urusan kitanya, urusan istri kita, urusan anak kita, urusan keluarga kita, dan berbagai macam urusannya. Jemaah rahimakumullah, sungguh ketika kita kenal siapa diri kita, katakan, saya nggak mampu, saya tidak mampu ya Allah. Ya. Siapa yang mampu? Siapa yang maha mampu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita jalani urusan-urusan itu, segala halnya, kesempurnaannya, manfaatnya, madaratnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha mengurus segala urusan-urusan kita semuanya. Ya. Jadi pertama tadi terkait dengan ilmu ma'rifat kita kepada Allah. Ketika seseorang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai kepada tawakal. Yang kedua, mengenal diri kita, siapa sesungguhnya kita. Ketika kita mampu meletakkan siapa sebenarnya kita, posisinya kita di mana, bagaimanakah yang namanya manusia, maka ketika kita bertemu tuh ma'rifat kepada Allah, kenal siapa diri kita, maka ketemu dengan tawakal. Kemudian kita mengenal juga bagaimana bab terkait dengan bagaimana urusan-urusan kita ini. Bab qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah tahu berapa menit ke depan akan gimana, berapa jam ke depan akan gimana. Disinilah kita menyerahkan segala urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah,
Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai sebuah contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah gua, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, ya, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Ini masa-masa genting di mana Rasulullah siap-siap akan berangkat hijrah ke Madinah. Beliau berangkat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersembunyi di sebuah gua. Ketika bersembunyi di gua tersebut, nyaman enggak nyaman? Aman enggak aman? Dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Dulu ada dalilnya pada seorang petunjuk arahnya tuh, ya, yang dia bisa mencium jejak kaki. Ketemu nggak Pak? Ketemu tempatnya. Ketemu tempatnya. Ketika ditemukan tempatnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, merasakan getaran yang luar biasa. Ya Rasulullah, ini gimana kita udah ketemu nih? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, jangan sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini tingkat kepasrahan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah urusan Allah. Kita ada di gua, udah Allah yang nentuin. Kita jadi begini, Allah juga yang nentuin. Kondisi kita begini, ada takdir Allah yang mengatakan seperti itu. Maka berikutnya adalah udah ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka udah Allah turun dengan segala pertolongannya kepada hamba-hambanya. Kemudian nyampe di Madinah. Ketika nyampe di Madinah, selamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan pandangan orang-orang kafir Quraisy dengan mukjizat yang Allah berikan kepada kedua hamba, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya tersebut. Sederhana, Allah bikin aja di situ apa namanya, sarang laba-laba. Allah tolong hambanya. Allah tolong hambanya. Selamat sampai di Madinah. Beberapa tahun di Madinah terjadi perang Badar. Itu perang Badar, Pak, nggak niat mau perang, enggak. Tidak niat mau perang. Para sahabat berjalan menuju Badar. Di Badar terdengar dari kejauhan, apa itu yang datang pasukan perang. Gimana kalau udah kayak gitu? Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, ya, bagaimana beliau dan para sahabatnya menanamkan dan mendidik ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah urusan yang rencananya tadi yang nggak niat mau perang, kan? Nggak niat mau perang. Ketika berangkat ke Badar, kenapa yang dihadapi, yang dilihat, yang datang adalah pasukan tempur. Pasukan tempur yang datang. Disitulah bab tawakal jamaah Allah. Terjadinya seperti itu Allah, sebelumnya Allah, sesudahnya juga Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan segala urusan-urusan. Kita punya urusan jamaah Allah. Tadinya pengennya begini, jadinya begitu. Ada ya Allah, jamaah rahimakumullah. Ketika kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan urusan-urusan kita, kenal dengan siapa kita, saat kondisi seperti itu gimana? Ya Allah, sebelumnya saya merencanakan sesuatu, sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, dan itu adalah ketentuan
ketentuan Engkau ya Allah. Sekarang udah begini, ini pun Engkau yang menentukan ya Allah. Saya cuma menjalani hanya nih. Nanti setelah ini semuanya, ini pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal nantikan sejauh mana kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung dari atau dengan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus pertebal iman kita, terus kokohkan iman kita, terus perkuat iman kita, agar semakin yakin kita kepada Allah, semakin kenal kita kepada Allah, maka kita semakin mempercayakan segala urusan-urusan kita, menyerahkan segala urusan-urusan kita, mewakilkan segala urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, saya katakan saya belum mampu, cuma pengen terus belajar membersihkan hati biar bisa mampu. Karena latihan sederhananya gini Pak, kalau bapak-bapak nggak punya uang tenang nggak? Pak, kalau nggak punya uang tenang nggak? Ya, aduh, entar mau ini kondangan 3, duit nggak punya, ada kondangan 3, jadwal makan 2 kali lagi, siang sama sore belum. Mana tuh Pak? Insya Allah. Kemana kita nyari? Kemana kita minta? Kemana kita bersandar dalam kondisi seperti itu? Siapa yang kita cari? Ini latihannya. Kemana yang kita cari? Nyari tetangga dulu, nyari Allah dulu. Yang kita ketok pintunya Allah dulu, atau tetangga dulu, atau mungkin siapa dulu? Nah, ini latihan tawakal. Kepada siapa pertama kita bersandar? Oh iya, Allahu Akbar. Saya gelar sejadah dulu deh. Hamparin sejadah kita. Ya Allah, kondisi begini nih. Ya, sore ada kondangan, malam ada kondangan, makan nih 2 kali belum ketahuan dari mana nih. Ya Allah, saya serahkan, saya wakilkan urusan saya kepadamu ya Allah. Engkau yang maha menentukan dan menunjukkan kira-kira kemana saya harus melangkah nih. Jadi dia menyandarkan pertama kali urusannya pada siapa Pak? Biarin nanti Allah yang urus. Kata Allah tuh datengin si Anu. Atau bisa jadi gak jauh, gak lama setelah itu datang orang. Waalaikumsalam. Pak, ya, ini ada hajatan sebelah, ya. Ini mohon diterima Pak. Ada besek, ada bingkisan. Alhamdulillah. Kita sudah sadar pertama kepada Allah. Biarin berikutnya Allah mau gimana menentukan kita. Kata Allah suruh tunggu aja, tunggu. Kata Allah suruh berangkat kemana jalan. Biar nanti gerak langkah kita yang menunjukkan, yang menggerakkan hati kita berikhtiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya Allah, ketika kita banyak uang, tenang gak Pak? Tenang ya. Banyak uang, tenang. Jamaah Allah, ketika tingkat ketenangan kita karena uang tersebut, merasa bahwa segala urusan kita bisa terwakili dengan uang tersebut, berarti berubah atau bergeser. Tawakal kita bukan kepada, padahal itu uang bisa jadi hilang sebentar lagi Pak. Ya. Nah, ini jamaah Allah, latihan-latihan yang terus kita coba tanamkan dalam diri kita, bahwa mari kita jadikan tempat bersandar kita. Ya, kita mewakilkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nanti Allah yang menggerakkan kita kemana kita harus melangkah. Minta sama Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Ya, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Biar ikhtiarnya juga, ikhtiar kita ditemani Allah.
Berkeringatnya juga berkeringatnya ditemani Allah. Jalannya kita jalannya juga ditemani Allah. Ketika kita menyandarkan ke urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu sementara yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum diakhiri barangkali ada yang ingin dikomentari, kami persilahkan. Bagaimana kaitannya dengan yang banyak tarekoh ya? Kita dengar dan bersama dia dan lain-lain. Ada juga saya baca literatur tentang itu, ada beberapa pendapat yang bilang itu bid'ah gitu ya. Gimana kira-kira pandangannya? Ya rahimakumullah, tariqah dari sisi bahasa itu kan jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai seorang mukmin bertarikat enggak? Bertarikat enggak? Kita pun bertariqah. Tariqahnya apa? Tariqatu ala minhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarikat kita adalah tarikat mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tentu di sini ada cara. Bagaimana cara kita bertarikat, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya misalnya, ya saya nggak tahu banyak sifat tentang tarikat-tarikat, belum pernah juga berkenalan, belum pernah juga mendalami, cuman sedikit aja barangkali dalam bab zikir misalnya, contoh ya, dalam bab zikir. Zikrullah itu namanya juga zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara tujuannya adalah iqadul dhamair, menyadarkan perasaan. Yang kedua, tazkiyatul anfus, membersihkan jiwa. Yang ketiga, tathhirul qalb, ya, tathhirul qalb, menyucikan hati kita. Ini di antara zikir. Biasanya Pak umumnya tarikat-tarikat ini kaitannya dengan di situ ada amaliyah zikir. Ada amaliyah zikir. Jamaah rahimakumullah. Inti dari zikir itu bermuara pada 3 hal tadi. Kemudian Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya zikir. Pertama misalnya, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah dengan sebanyak-banyak zikir. Sebanyak-banyak zikir, satu. Tapi apakah yang dicari banyaknya saja? Ternyata bukan hanya itu saja. Zikirnya yang banyak, yang berikutnya apa? Tadarru'an. Kita pun harus tadarru', merendahkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kita pun harus paham apa yang kita zikirkan. Bahkan kita membayangkan, subhanallah, terbayang berapa kesucian Allah. Alhamdulillah, terbayangkah nikmat-nikmat Allah. Allahu Akbar, terbayangkah kebenaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan banyak kita berzikir kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan juga kita zikirnya dengan sepenuh hati kita. Dengan sepenuh hati kita hayati zikir kita dalami zikir kita. Karena kan kenapa saya ke situ? Ada yang di tahunnya saya cuma ini, ya, zikir la ilaha illallah. Ujung-ujungnya lah yang kedengaran. La ilaha illallah, la ilaha
lah. Ya, kira-kira, ya saya nggak tahu nih kira-kira nyampe nggak kepada zikrullah. Ada yang tarikat ingin kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ada tarian apa namanya, ya. Nah, karena justru jamaah rahimakumullah tadi, hakikat kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, 3 hal harus tercapai. 1, tazkiyatul anfus, diri kita makin suci, makin bersih. Ya. Tathhirul qalb, hati kita makin bersih, makin suci. Yang ketiga, iqadhut tumair. Ya, perasaan kita makin sadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya jamaah rahimakumullah, ini harus selaras dan sejalan. Orang yang melakukan zikrullah misalnya, orang yang melakukan zikrullah, maka itu akan selaras dan sejalan. Apa yang dilakukan setelah dia zikir? Semakin merapat ke masjid, ya, semakin menguat akidahnya, semakin mantap keyakinannya, semakin membersihkan dirinya, atau sebaliknya, ada hal-hal yang justru misalnya dia makin maksiat kepada Allah, ke masjidnya makin berat. Itu ada hal yang perlu diperbaiki. Ya. Contoh misalnya kemarin yang di Padepokan itu, aktivitasnya ada nggak di situ? Aktivitas zikrullahnya, zikir secara umum ada. Ini tarikat dalam rangka ingin, ya, menyelesaikan urusan-urusan yang ada. Ini tarikat dalam rangka ingin mendatangkan rezeki yang banyak, ya, mendatangkan uang yang banyak. Kita lihat jemaah rahimakumullah, ma ba'dahu, apa yang terjadi setelahnya. Bukan hanya setelahnya saja sebenarnya, selama pelaksanaan sampai setelahnya bagaimana, manfaatkah atau mudaratkah, bisa kita lihat. Berarti di situ ada yang salah. Ada yang salah, tidak sejalan, ya, antara apa yang dibacakan, dizikirkan dengan apa yang terjadi setelahnya. Karena bukan itu jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang zikrullahnya benar memenuhi 3 hal tadi, maka dia akan makin ma'rifat kepada Allah. Siapa Allah? Di mana sumber rezeki? Oh, sumber rezeki adanya di Allah. Ya, bukan di balik punggung. Ya, adanya di Allah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, Pak. Ya, terkait dengan tadi, saya jujur tidak tahu banyak, ya, terkait dengan tarikat secara detail. Nanti kepada yang ahli akidah yang mungkin bisa digali lebih banyak lagi. Ya, baru sedikit saja, ya, sedikit saja. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, apakah tawakal itu harus dilakukan sejak awal atau dalam menyelesaikan satu urusan atau perjalanan, seandainya ingatnya Allah, tawakal Allah ini saat mengalami kendala di tengah perjalanan, wah ini kayaknya nggak bakalan sampai Surabaya, terus baru ingat Allah. Apakah itu sesuatu sebagai suatu kesalahan gitu? baik. Nilai tawakalnya bagaimana? Baik, jamaah rahimakumullah, tawakal bukan hanya di ujung. Ya, tawakal bukan hanya di ujung, dan tawakal juga bukan pada urusan duniawi saja. Di sini disebutkan wa tawakkul, ya, yang namanya tawakal itu muta'alliqun bi kulli umuril 'abdi. Tawakal itu berkaitan erat dengan segala urusan-urusan hambanya, ya, berkaitan erat dengan segala urusan-urusan hambanya, mau urusan duniawi atau urusan ukhrawiyah, semuanya berkaitan erat di situ. Maka di sini pun bukan berarti nanti pas ujungnya saja. Dari mulai bab niat Bapak di situ, ya, kita mulai bab niat, ya, bab niat di situ. Ini niat kita
Ya, niat yang kita lakukan kan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baru bab niat punya urusan, itu sudah mulai kita serahkan urusannya kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Ya Allah, punya niatan saya ini. Ini baru bab niat, Pak, belum bab amal. Saya punya niatan ya Allah. Misalnya mau apa gitu ya. Itu sudah mulai kita masuk pada bab urusan-urusan kita. Intinya semua urusan yang kita lakukan, jami'ul umur, semua urusan kita di situ masuk bab tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pas di ujung saja. Bukan hanya pas di ujung saja. Bahkan setiap fase-fase amal kita, setiap fase-fase amal kita terus kita maksimalkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Jika benar ini dari Allah, tentunya kebenaran hanya milik Allah, dan jika banyak kesalahan dari kekurangan saya pribadi, mohon diluruskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.